Sering mengikuti pengajian Ustadz Khalil lewat YouTube, terus ketahuan sekarang saya disuruh tobat kepada Bapak Imam. Nasihatnya, pertama, kewajiban mencari ilmu. Coba perhatikan dalilnya. Nanti kalau sama suruh tobat, bilang gini, Talabul ilmi faridatun, terusannya apa? Ala kulli muslimin, ala kulli muslim. Coba disuruh memahami nanti. Mencari ilmu itu kewajiban saya pribadi, setiap orang Islam. Nggak ada keterkaitan dengan orang lain. Saya harus mencari ilmu. Jadi ini hak yang diberikan oleh Allah Rasul kepada setiap orang, harus cari ilmu, talabul ilmi. Nggak usah disuruh oleh imam, nggak usah disuruh apa, kewajiban tiap orang harus cari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk ilmu yang darurat untuk diketahui. Adapun ilmu yang sempurna yang banyak itu kewajiban para talibul ilmi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalau tafaqquh secara mendalam, menguasai secara keseluruhan, itu tidak semua orang. Yang setiap orang harus kuasai adalah ilmu yang pokok, yang pasti, yaitu Islam, iman, rukun Islam, rukun iman, sholat yang benar, puasa yang benar, cocok sunnah dan seterusnya. Yang wajib-wajib itu. Ini kewajiban saya dari Allah, dari Rasulullah. Pak Imam pun juga dia kewajiban cari ilmu. Urusan dia cari ilmu, nggak ada hubungannya dengan manusia, nggak nunggu disuruh itu. Satu itu harus dipahami, ini nasihat bagi yang cari ilmu. Sampean nggak bisa dibatasi siapapun, itu kewajiban sampean. Kalau punya kesempatan, punya waktu, kok sengaja tidak cari ilmu, besok menyesal di hadapan Allah. Akan ditanya nikmat itu. Lewat YouTube mudah, tinggal pencet, malah nyetel film, nyetel lain-lain, bukan ilmu, itu ditanya besok. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Besok paling menyesal di hadapan Allah orang yang di dunia punya kesempatan, punya waktu, punya kemungkinan cari ilmu, dia sengaja tidak cari ilmu. Terugi. Ini nasihat khusus bagi Anda yang tanya tadi. Yang kedua, disuruh tobat kepada Bapak Imam. Bapak Imam itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Kalau disuruh tobat itu seakan-akan suruh nyembah dia. Tobat itu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak ada tobat kepada manusia. Satu itu penggunaan kata kesombongan, itu nggak boleh, nggak beradab itu namanya. Tobat kepada orang, nggak ada tobat kepada orang itu. Tobat itu bahasa untuk Allah. Kepada Nabi aja minta maaf bahasanya. Kepada Rasulullah minta maaf, kepada manusia itu minta maaf. Kalau tobat kewajiban tobat kepada Allah kalau salah menurut Allah. Sekarang cari ilmu salah nggak menurut Allah? Menurut Allah Rasul, nggak cari ilmu itulah yang salah. Berarti nggak perlu tobat kepada Allah. Karena nggak salah menurut Allah. Kalau salah kepada manusia, boleh minta maaf kepada manusia. Cuman salahnya itu juga harus sesuai. Kalau melarang cari ilmu itu maksiat, bukan benar. Yang harus tobat kepada Allah imamnya yang melarang itu. Kasih tahu nanti begitu. Sampean Pak Imam yang harus bertobat. Sampean berarti menentang Allah Rasul. Allah Rasul suruh cari ilmu, itu kewajiban masing-masing orang. Kenapa Anda larang? Berarti Anda mencampuri haknya Allah Rasul. Anda yang salah, Anda harus tobat. Jangan kepada saya, pada Allah. Gitu. Jadi kaitannya dengan cari ilmu itu, kalau ada orang melarang cari ilmu yang benar, yang baik, berarti menentang Allah Rasul. Dia yang salah, jangan mau suruh tobat ke dia. Itu intinya seperti itu.
Namun ini semua jadi kaitannya hukumnya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang merintah maksiat termasuk melarang mencari ilmu, berarti dia telah menentang Allah Rasul. Itu namanya maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk di dalam menentang kepada Allah. Jadi sampean enggak dosa, cari ilmu teruskan. Silakan sembunyi di pojok mana, amannya bagaimana. Nah, terakhir saya mengingatkan, semuanya tergantung kondisi yang bertanya. Kalau memang sudah mampu terang-terangan, ya tidak ada bahaya yang ditimbulkan, tunggu apa lagi? Karena baro'ah itu harus bagi kita. Baro'ah itu memberikan kejelasan tentang pemahaman yang benar, itu harus bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Itu dalam ilmu akidah dibahas, penting baro'ah itu. Baro'ah dari takfir, baro'ah dari asabiyah, baro'ah dari firqah, itu harus bagi yang mampu. Namun tetap saya kembalikan kepada yang bertanya, jika Anda masih misalkan berada di komplek Jokam, terus kehidupan sampan di situ, ya kemungkinan besar kalau sampan nggak mengikuti apa atau mereka sampan diusir, sampan belum punya tempat, belum punya ini, itu tergantung kemampuan sampan. Kalau sampan sudah mampu, silakan terang-terangan. Kalau belum, nasihat saya tetap fattaqullaha mastata'tum. Cuman jangan berhenti cari ilmu. Terus cari ilmu sampai bisa paham betul dan bisa kuat betul keimanannya. Taib.